Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-197. Yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan dan Shun-er dengan hati-hati mendekati teratai api putih krem di atas magma. Karena Purifying Demonic Lotus Saint telah menghapus ingatan dan kecerdasan api iblis, teratai itu kini murni dan tenang, sehingga Xiaoyan tak lagi ragu untuk memurnikannya. Namun karena terowongan spasial telah lenyap dan ancaman klan Hun masih mengintai, Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan api iblis di alam ini. Meski peluangnya kurang dari 50%, ia tetap maju, sebab tidak ada pilihan lain. Sementara itu, di luar alam api iblis, para ahli hanya bisa menunggu dengan cemas. Akan tetapi, setelah 7 hari tanpa tanda bahaya, mereka akhirnya mundur, yakin Xiaoyan masih hidup. Akhirnya, Xiaoyan memulai pemurnian. Dengan formasi api dingin, obat-obatan langka, dan flame mantra, ia menelan esensi api iblis. Namun, panas mengerikan, hampir menghancurkan tubuhnya. Pada saat kritis, Shun-er masuk membantu, berbagi energi dan menyeimbangkan api. Seiring waktu, ketiga api mencapai keseimbangan sempurna, membentuk telur kristal misterius. 1 tahun berlalu, Central Plains berguncang oleh perang dan kehancuran klan kuno. Namun di alam magma yang sunyi, Xiaoyan dan Shun-er terus berevolusi, menuju kebangkitan yang akan mengguncang dunia. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di Central Plains, sebuah peristiwa mengerikan kembali terjadi. Klan Shi, salah satu dari 8 klan kuno, tiba-tiba menghilang secara misterius dalam semalam, sama persis seperti klan Ling sebelumnya. Ketika alam mereka diselidiki, yang tersisa hanyalah kehampaan, sunyi, dingin, dan tanpa tanda kehidupan. Dari jutaan individu ini termasuk para ahli top dari klan Shi. Pemandangan ini sontak mengguncang hati para ahli di Central Plains. Berita lenyapnya klan Shi dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru benua, mengguncang setiap faksi besar maupun kecil. Mereka yang tajam nalurinya segera menyadari bahwa dalang di balik lenyapnya klan Ling dan klan Shi pastilah berasal dari faksi yang sama. Dengan sendirinya, kecurigaan pun mengarah pada 2 kekuatan tertinggi di dunia ini, klan Hun dan klan Gu. Klan Hun tetap bungkam, seolah tak terpengaruh oleh badai kecurigaan. Sebaliknya, klan Gu justru merasakan tekanan yang luar biasa. Tuduhan tanpa bukti ini membuat mereka berada dalam posisi sulit, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang sengaja menyeret mereka ke pusaran kekacauan. Namun, di dalam klan Gu sendiri, keraguan pun muncul. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan sedemikian menakutkan, mampu melenyapkan 2 klan kuno tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Atau mungkinkah di balik bayang-bayang Central Plains tersembunyi eksistensi mengerikan lain yang belum pernah terungkap? Sayangnya, tanpa bukti nyata, klan Gu tak mampu membela diri di hadapan 3 klan kuno lainnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memilih diam. Melihat situasi yang semakin mencekam, 3 klan kuno yang tersisa, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, akhirnya merasa ancaman itu telah berada tepat di depan mata. Mereka jelas tidak ingin menjadi korban berikutnya. Maka 1 bulan setelah lenyapnya klan Shi, ketiga klan tersebut mengumumkan aliansi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebut diri mereka aliansi 3 klan. Dengan mengerahkan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, mereka membangun terowongan spasial yang menghubungkan alam masing-masing. Dengan demikian, jika salah satu klan diserang, 2 klan lainnya dapat segera memberikan dukungan. Setelah jaringan terowongan itu rampung, ketiga klan tampak seperti benteng yang sulit ditembus, dan untuk sementara, ketegangan di hati mereka pun sedikit mereda. Sementara itu, jauh dari intrik klan-klan kuno, aliansi Rumah Langit kembali tenggelam dalam konflik berkepanjangan dengan Aula Jiwa. Namun, berbeda dari yang dibayangkan, perang panjang ini justru menjadi batu asah bagi aliansi Rumah Langit. Mereka memanfaatkan tekanan pertempuran untuk memperkuat barisan, menyatukan kekuatan, serta menarik semakin banyak faksi kecil untuk bergabung di bawah panji mereka. Dalam kurun 1,5 tahun, kekuatan aliansi Rumah Langit meningkat pesat. Jumlah ahli mereka kini tidak lagi kalah dibandingkan Aula Jiwa, bahkan reputasi mereka terus menanjak. Namun, di balik kebangkitan itu, kelompok Yao Lao justru diliputi kegelisahan yang mendalam. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis tertutup sepenuhnya, namun tak satu pun kabar datang dari Xiaoyan.
Bagi mereka, Xiaoyan bukan sekadar pemimpin, ia adalah pilar spiritual yang menopang seluruh aliansi rumah langit. Waktu terus mengalir tanpa ampun. Ketika 2 tahun penuh berlalu sejak api iblis disegel, harapan di hati banyak orang perlahan mulai memudar. Demi menjaga kekuatan inti, kelompok Yao-Lao terpaksa menghentikan serangan agresif dan mengubah strategi menjadi pertahanan penuh. Namun justru pada saat itulah, alam api iblis yang telah lama sunyi akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di dalam alam api iblis, panas masih membakar tanpa henti. Di atas lautan magma yang bergolak, sebuah telur kristal raksasa melayang diam di langit, memantulkan cahaya berkilau yang menyilaukan tiba-tiba retak. Suara halus namun jelas memecah keheningan. Retakan demi retakan menjalar di permukaan telur kristal, hingga akhirnya cangkang besar itu runtuh sepenuhnya. Cahaya merah muda dan keemasan meledak ke angkasa, berubah menjadi tirai cahaya yang menyelimuti dunia. Dari dalam pilar cahaya itu, sebuah lengan terulur keluar, diikuti oleh sosok yang meregangkan tubuhnya dengan santai. Tulang-tulangnya berderak bergema seperti guntur. Sesosok tubuh telanjang melangkah keluar dari cahaya, tidak lain adalah Xiaoyan. Rambut hitamnya terurai bebas di bahu, memancarkan aura yang tenang namun menggetarkan. Jika diperhatikan lebih saksama, kedua matanya telah berubah menjadi teratai api kecil, berputar perlahan dan memancarkan daya hisap misterius, seolah mampu menelan jiwa siapapun yang menatapnya. Xiaoyan tersenyum tipis karena retretnya akhirnya berakhir. Pada saat itu, sebuah suara jernih namun syarat rasa malu terdengar dari belakangnya. Shun Er berdiri di sana, rambut hitam panjangnya menjuntai lembut di pinggang rampingnya. Wajahnya yang bening tampak sedikit memerah saat melihat Xiaoyan tanpa pakaian. Xiaoyan berbalik, menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu tersenyum ringan. Dengan nada santai namun hangat, ia memuji satu hal yang tak pernah berubah, istrinya tetap secantik sebelumnya. Setelah keluar dari retret panjang mereka, Xiaoyan dan Shun Er segera merasakan perubahan besar dalam kekuatan masing-masing. Xiaoyan tersenyum penuh keyakinan, lalu dengan nada tenang menyatakan bahwa jika ia kembali bertemu kepala balai jiwa, mengalahkannya bukan lagi hal yang sulit. Hal itu bukan tanpa alasan. Berkat keberhasilannya memurnikan api teratai setan pemurnian, kekuatan Xiaoyan melonjak drastis. Dari bintang 2 tingkat menengah Daosheng, langsung menembus ke bintang 5 tingkat awal Daosheng. Sebuah lompatan 3 bintang yang benar-benar mencengangkan. Pada saat yang sama, Shun Er juga memperoleh manfaat besar dari proses tersebut, melompat hingga bintang 4 tingkat lanjutan Daosheng. Peningkatan kekuatan ini membuat keduanya dipenuhi rasa puas dan gembira. Namun, tepat ketika kegembiraan itu masih terasa, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Ia mendadak panik setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Api surgawi yang selama ini memenuhi tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Melihat perubahan wajah Xiaoyan, Shun Er langsung diliputi kecemasan. Xiaoyan pun menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu mulai memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, ia merasakan keberadaan sesuatu yang samar, seolah tersembunyi jauh di dalam. Keluar! Dengan teriakan rendah, Xiaoyan mengangkat tangannya. Sekejap kemudian, api merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Gugusan api itu bergetar hebat, lalu perlahan berubah bentuk, hingga akhirnya menjelma menjadi seorang bayi kecil setinggi setengah kaki, tepat di depan mata Xiaoyan dan Shun Er yang terpaku. Bayi api kecil itu memiliki sepasang mata besar yang dipenuhi nyala api merah muda. Begitu muncul, ia langsung meraih lengan Xiaoyan dan mengusapnya dengan penuh keakraban sambil mengeluarkan suara lembut. Xiaoyan dan Shun Er benar-benar terdiam. Bayi api itu tampak lembut dan menggemaskan dengan kepang kecil di kepalanya, serta segel teratai api merah muda yang bersinar samar. Melihat pemandangan itu, naluri keibuan Shun Er pun seketika tersentuh. Dengan wajah bingung, Xiaoyan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Shun Er hanya menggeleng pelan lalu menduga bahwa makhluk kecil itu mungkin merupakan api baru yang lahir setelah Xiaoyan menggabungkan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai setan pemurnian. Xiaoyan pun tenggelam dalam pemikiran. Ia mengulurkan tangan, mencubit bayi api itu perlahan, dan seketika merasakan hubungan yang sangat akrab, persis seperti perasaan saat ia mengendalikan api surgawi di masa lalu.
Akhirnya ia mengangguk dengan ekspresi serius, meyakini bahwa bayi api ini memang api surgawi baru yang terbentuk dari penyatuan tersebut. Shun-er kemudian berkomentar bahwa ia juga merasakan keakraban yang sama, mirip dengan api surgawi pembakar kaisar emas miliknya. Xiaoyan menjelaskan bahwa kelima api surgawinya telah sepenuhnya menyatu ke dalam api teratai setan pemurnian. Mendengar itu, Shun-er tersenyum lembut, menyimpulkan bahwa makhluk kecil ini pastilah roh api dari api surgawi yang baru lahir. Namun, keraguan kembali muncul di wajah Xiaoyan. Ia bertanya dengan nada cemas, "Kalau begitu, bagaimana aku akan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame saat bertarung di masa depan?" Seolah memahami kata-kata itu, mata besar bayi api kecil tersebut langsung berbinar. Ia mengangkat tangan mungilnya dan seketika api berkumpul di telapak tangannya. Dalam hitungan napas, sebuah teratai api terbentuk dengan cepat. Mata Xiaoyan langsung melebar. Angry Buddha Lotus Flame adalah skill ciptaannya sendiri, namun makhluk kecil ini mampu membentuknya secara instan, dengan kecepatan yang bahkan Xiaoyan sendiri belum pernah capai. Shun-er menutup mulutnya sambil tertawa kecil, mengatakan bahwa bayi api itu tampaknya telah mempelajari skill Dou Xiaoyan secara diam-diam. Ekspresi bangga pun muncul di wajah mungil bayi api tersebut. Ia mengepalkan dan membuka kembali tangannya, dan seketika 10 Angry Buddha Lotus Flame dua warna terbentuk, berputar mengelilingi tubuh kecilnya. Xiaoyan menarik napas panjang, bahkan dirinya sendiri belum pernah mampu menciptakan 10 teratai api sekaligus. Namun kejutan itu belum berakhir. Dengan satu isyarat sederhana, bayi api tersebut membuat ke-10 teratai api itu saling berbenturan, lalu menyatu dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, sebuah teratai api merah muda selebar setengah kaki, indah sekaligus menakutkan, muncul di udara. Ekspresi Xiaoyan dan Shun-er langsung berubah drastis. Xiaoyan bergumam pelan, teratai api yang diciptakan bayi api itu adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Namun kekuatannya kini berkali-kali lipat lebih mengerikan dibandingkan versi manapun yang pernah ia buat sebelumnya. Dengan mata bersinar dan senyum lebar, Xiaoyan akhirnya berkata, "Kali ini, aku benar-benar mendapatkan harta karun." Kini Xiaoyan benar-benar memahami arti besar dari memiliki bayi api eksistensi yang mampu melepaskan api pemusnahan lotus secara instan. Dengan makhluk kecil ini, ia tak lagi perlu menunda atau memancing lawan saat bertarung. Ini adalah kartu truf sempurna. Xiaoyan dan Shun-er saling berpandangan, mata mereka berbinar karena evolusi api surgawi ini jelas telah melampaui semua ekspektasi. Bayi api kecil itu memeluk lengan Xiaoyan, menggosok-gosokkan wajahnya dengan penuh kasih sayang, persis seperti hewan peliharaan yang menganggap tuannya sebagai kerabat terdekat. Xiaoyan tersenyum tipis sambil membelai kepala kecilnya. Ia segera menyadari bahwa meskipun api surgawi telah berubah menjadi wujud misterius, kendali atasnya sama sekali tidak berkurang. Shun-er tersenyum lembut dan berkata bahwa karena benda kecil ini memiliki kecerdasan, ia pantas diberi nama. Mendengar itu, bayi api langsung mengangkat kepala, menatap Xiaoyan penuh antisipasi. Xiaoyan mengangkat tangannya, berpikir sejenak, lalu tertawa kecil. "Mulai sekarang kau kupanggil Yi kecil," katanya santai, karena bayi itu selalu berteriak Yi wa Yi wa. Begitu mendengar namanya, Little Yi langsung merajuk, wajah kecilnya tampak sedih sambil berteriak protes. Xiaoyan hanya tertawa semakin lepas. Tak lama kemudian, Xiaoyan memerintahkannya kembali. Dengan ekspresi enggan, bayi api berubah menjadi nyala api merah muda dan kembali menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Suasana perlahan menjadi tenang. Xiaoyan menunduk, menatap Shun-er dengan pandangan lembut. Wajah Shun-er seketika memarah. Dengan suara rendah dan hangat, Xiaoyan berkata bahwa setelah mereka kembali, ia akan mencari waktu untuk pergi ke klan Gu dan melamar secara resmi. Setelah ayahnya diselamatkan, mereka akan mengadakan pernikahan besar. Tubuh Shun-er sedikit bergetar. Wajah cantiknya dipenuhi rasa malu, kebahagiaan, dan haru. Ia mengangguk pelan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatannya sekarang, ia tak lagi perlu gentar pada klan kuno manapun, termasuk klan Gu. Lantas ia merangkul pinggang Shun-er, menariknya ke dalam pelukan, lalu dengan nyala api merah muda, merobek ruang di hadapan mereka, membentuk celah spasial besar, dan melangkah masuk. Alam api iblis pun kembali sunyi, dan perlahan mulai dilupakan oleh dunia.
2 tahun kemudian, wilayah yang dahulu merupakan pegunungan subur kini telah berubah menjadi dataran putih kering yang dipenuhi retakan besar. Inilah dataran api iblis, wilayah yang tercipta setelah api teratai setan pemurnian turun dan lahar membeku. Di tempat ini, banyak petualang dan tentara bayaran menemukan kristal misterius bernama batu api iblis. Kristal ini dipenuhi energi afinitas api yang liar dan keras, menjadikannya harta karun mutlak bagi praktisi douji elemen api dan para alkemis. Dalam waktu singkat, dataran api iblis pun kembali ramai. Aliansi Rumah Langit menguasai wilayah dengan urat batu api iblis terkaya, dan tak satu pun faksi kecil berani mendekat. Namun, di mana aliansi Rumah Langit berada, Hall of Souls selalu muncul. Selama 2 tahun terakhir, kedua faksi ini terlibat dalam perang sengit tanpa henti. Hall of Souls bahkan mendirikan aula cabang di wilayah ini, menarik faksi-faksi serakah untuk bergabung. Akibatnya, pertempuran hampir terjadi setiap hari, membuat dataran api iblis tampak hidup oleh darah dan api. 2 pedang berat yang dibungkus douji kuat saling bertabrakan. Komandan Liu dari aliansi Rumah Langit terpental puluhan langkah. Wajahnya memucat, darah menyembur dari mulutnya, namun ia tetap berdiri. Matanya memerah saat melihat rekan-rekannya yang terluka parah. Seorang sosok berjubah hitam dari Hall of Souls melangkah maju sambil tertawa sinis, menuntut agar Komandan Liu menyerahkan batu api iblis. Seorang rekan Komandan Liu yang bersimbah darah berteriak agar ia segera pergi. Namun sebelum kata-kata itu selesai, pedang panjang menembus dadanya dari belakang. Tawa dingin menggema. Sosok-sosok hitam bermunculan di langit, mengelilingi lusinan anggota aliansi Rumah Langit yang telah kelelahan. Wajah Komandan Liu benar-benar pucat. Di dadanya tersimpan tas berisi 10 cincin penyimpanan penuh batu api iblis, hasil kerja keras berbulan-bulan. Ia tahu, jika ingin lolos, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Saudara-saudaraku, teriaknya keras. Kita sudah melewati banyak pertempuran. Angkat senjatamu, bertarung bersamaku. Ia mengayunkan pedang beratnya dan menyerang lebih dulu, diikuti rekan-rekannya yang bermata merah. Di udara, seorang tetua Hall of Souls memandang mereka dengan acuh tak acuh. Ia memerintahkan pembantaian, menyuruh agar kepala mereka dipenggal dan dikirim ke aliansi Rumah Langit sebagai peringatan. Seorang pria di belakangnya menjawab hormat dan melangkah maju, namun tiba-tiba tubuhnya membeku. Ia menoleh dan yang ia lihat hanyalah kepala sang tetua terbang di udara, darah menyembur ke langit seperti pilar merah. Seketika, ruang di belakang tubuh tanpa kepala itu berfluktuasi hebat. Sebuah suara tenang namun dingin terdengar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls sekarang tampaknya cukup berani. Detik berikutnya, seorang pria dan seorang wanita perlahan melangkah keluar dari retakan ruang. Semua orang terkejut dan seketika menghentikan pertarungan. Sosok-sosok dari Hall of Souls langsung dipenuhi ketakutan saat melihat mayat tanpa kepala pelindung Mo, seorang elit Dozong bintang 5. Pada saat itu, pria yang memimpin mereka melirik 2 sosok yang baru muncul di udara, Xiaoyan dan Shun Er, yang baru saja keluar dari alam api iblis. Meski menahan rasa takut, ia tetap berteriak tegas, mencoba menelan ketakutan di hatinya sambil mengatakan bahwa itu adalah wilayah Hall of Souls. Namun, mata Xiaoyan menatap dingin ke lusinan individu berpakaian hitam dari aula jiwa. Ia bergumam bahwa anggota Hall of Souls telah meluas sejauh ini. Sekaligus rasa dingin yang melonjak dari mata Xiaoyan membuat anggota tubuh pria itu terasa sedingin es. Tanpa ragu, pria itu segera bertindak tegas. Ia menyadari bahwa pihak lain mampu membunuh pelindung Mo dengan mudah. Karena itu, ia tidak mengucapkan apapun lagi dan langsung berbalik melarikan diri. Sementara individu lainnya ikut kabur seperti tikus yang tercerai-berai. Barulah setelah itu, Komandan Liu dan kelompoknya menghela napas lega, merasa seolah-olah mereka akan pingsan karena kelelahan setelah selamat dari bencana. Namun suara Xiaoyan kembali terdengar dingin. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Sambil berkata demikian, mata Xiaoyan melirik sosok hitam yang melarikan diri dengan acuh tak acuh. Ia menekan kakinya dan seketika riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, lusinan individu yang melarikan diri itu tiba-tiba terdiam. Satu persatu kepala mereka terbang ke langit disertai pilar darah. Darah segar mewarnai tanah hingga tampak sangat mengerikan. Melihat pemandangan itu, kelompok Komandan Liu merasa tubuh mereka membeku. Mereka bahkan tidak dapat melihat bagaimana Xiaoyan menyerang, namun para ahli Hall of Souls telah berubah menjadi mayat tanpa kepala.